Mengapa Korea Selatan melarang tato? Mahkamah Konstitusi di Seoul, Korea Selatan baru-baru ini telah memperkuat larangan tato di negaranya. Larangan yang sebenarnya sudah disahkan sejak 1992 ini kembali diperkuat pada Kamis lalu, 31 Maret. Ini meneguhkan Korea Selatan sebagai satu-satunya negara maju yang tidak mengizinkan siapapun kecuali para ahli medis profesional untuk melakukan prosedur tersebut. Dengan suara 5-4, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang itu konstitusional, Reuters melaporkan. Mereka menolak gugatan tersebut dengan mengatakan bahwa tato membawa potensi efek samping dan masalah keamanan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan medis yang terlibat dalam tato tidak dapat memastikan tingkat perawatan yang dapat diberikan oleh para profesional medis. Perawatan yang mungkin diperlukan sebelum atau sesudah prosedur, kata putusan itu. Putusan ini tentunya menuai kritik dari para seniman tato yang menyebutnya mundur dan kurang pemahaman budaya. Ini lelucon, cukup lucu untuk membuat orang tertawa, kata Kim Do-yoon atau yang lebih dikenal sebagai Doi, kepala serikat dari 650 seniman tato Korea Selatan sekaligus seniman tato ternama. Selama bertahun-tahun ia memimpin kampanye dan petisi untuk melegalkan tato di Korea Selatan, tapi tidak berhasil. Ini hukuman yang jauh lebih menyedihkan daripada yang kami harapkan, kata Kim kepada Vice World News. Mereka meyakinkan tidak kepada siapapun bahwa tato adalah aktivitas medis. Tidak ada yang berpikir seperti itu. Padahal, menurut Asosiasi Tato Korea, industri Korean Tattoo sendiri bernilai 200 miliar won atau sekitar 170 juta dolar per tahun. Studi juga menunjukkan ada 13 juta orang di Korea setidaknya memiliki satu tato, AFP melaporkan. Menurut polling Korea Gallup di tahun 2021, 4 dari 5 orang Korea di usia sekitar 20-an dan mayoritas peserta polling secara keseluruhan mendukung legalisasi tato. Namun asosiasi medis menentangnya dengan mengatakan penggunaan jarum adalah prosedur invasif yang dapat merusak tubuh, Reuters melaporkan. Selain itu, adanya stigma di masa lalu yang mengaitkan tato dengan geng yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Protes terhadap kudeta militer di Myanmar masih terjadi sejak awal Februari lalu hingga sekarang. Kali ini, masyarakat menemukan cara yang baru untuk protes, yaitu dengan membuat tato di tubuh bertema kudeta. CNN melaporkan, dari kota besar seperti Yangon dan Mandalay hingga kota-kota kecil di Myanmar, para pengunjuk rasa semakin mendukung adanya demokrasi dan memprotes kudeta dengan mentato tubuh mereka sebagai sebuah cara protes yang lebih indah tapi tetap kuat. Beberapa warga memilih untuk membuat tato dengan tulisan Freedom from Fear atau Spring Revolution dalam bahasa Myanmar. Ada juga warga yang memilih membuat tato bergambar Aung San Suu Kyi, wajah pemimpin Myanmar yang digulingkan, atau gambar 3 jari yang menjadi simbol gerakan protes tersebut. Diberitakan oleh Reuters, cara protes dengan tato ini menjadi semakin populer sejak kudeta pada 1 Februari lalu yang menewaskan lebih dari 80 orang dan penangkapan 2.100 orang. Saya merasa seperti kehilangan masa depan ketika mendengar berita pada 1 Februari. Saya merasa sangat sakit dan tidak ingin melupakan rasa sakit itu selamanya, kata seorang wanita 23 tahun di sebuah salon tato. Ia merupakan salah satu dari sekian banyak warga Myanmar yang mentato tubuhnya sebagai aksi protes terhadap kudeta militer. Wanita itu mengaku ingin membuat tato dengan tulisan Freedom from Fear di tubuhnya, sehingga ia tidak akan pernah melupakan rasa sakit itu. Ia juga mengatakan bahwa tato itu bisa menjadi sarana untuk menunjukkan kepada generasi selanjutnya tentang bagaimana mereka menyingkirkan sistem pemerintahan ini. Awalnya banyak seniman tato yang memberikan jasanya secara gratis untuk menunjukkan solidaritas. Namun setelah ada laporan bahwa beberapa di antara mereka ditangkap, banyak salon tato yang berusaha merahasiakannya dengan tetap menawarkan diskon besar. Seorang warga Yangon yang juga ingin ditato mengatakan militer mengancam warga yang protes dengan senjata. Meski begitu, ia yakin bahwa mereka harus menyingkirkan ketakutan itu untuk menang dalam revolusi. Sementara itu, para pemimpin Amerika Serikat dan beberapa sekutunya berjanji pada 12 Maret lalu bahwa mereka akan bekerja sama untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.